Halo, Assalamualaikum. Salah satu seri smartband terlaris di Indonesia, Xiaomi Smart Band, akhirnya sudah sampai ke versi 9. Dulu saya pertama nyoba versi 2, dapat dari Banggood, dan laris banget, banyak yang ikutan beli gara-gara itu. Nah, video ini sama seperti Huawei Band 9 kemarin, akan saya bagi dua part ya. Dan kamu sedang nonton part kedua, di mana kali ini saya akan pairing band ini dengan iPhone ya. Di iPhone tadi saya udah install Mi Fitness, gede banget, hampir 500 MB. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa pada gede ya aplikasi buat wearables di iPhone? Mungkin frameworknya harus diikutin di situ kali ya. Sama Huawei Health ya. Sama hampir 500 MB di iOS juga. Yuk kita langsung masuk ke chapter pertama yang akan unbox buat lihat kelengkapannya apa saja dan juga penampakan langsung dari band ini. Ya, kemasannya seperti ini, kurang lebih sama, dan harganya juga masih sekitar segituan. Saya ini beli di 500.000 lebih dikit, cuma dengan diskon di Tokopedia jadinya 490.000. Dan kalau ngelihat highlight speknya kayak gini, dia pakai layar 1,62 inci AMOLED display. Nanti kita lihat ya, ada OLED display atau tidak. Frame-nya metalik. Kalau metalik itu belum tentu dari bahan metal ya. Bisa jadi finishingnya aja yang metalik, tapi nanti kita cek lagi. Tapi dia janjikan high quality. Battery life-nya bisa sampai 21 hari dan ada linear motor. Ini buat getarnya ya, for delicate experience. Ini yang versi garansi resmi Indonesia. Ada bahasa Indonesianya. Nih. Tipenya model M2345B1. Bluetooth-nya sudah versi 5.4. Harusnya hemat ya konektivitasnya. Diimpor oleh PT Xiaomi Communication di One Pacific Play Suite. Kalau made-nya masih made in China. Tapi karena bukan device 4G ke atas, ini jadinya boleh masuk tanpa proses TKDN. Tapi tetap harus melalui proses sertifikasi postel ya. Ini ada nomor sertifikat postelnya. Ini powered by Xiaomi HyperOS, dan saya kemarin terakhir nyoba Xiaomi Smart Band 8 Pro ya. Yang mana masih ada bug. Saya pakai di tangan berdiri, padahal lagi berdiri, tapi masih suka dapat notif kelamaan duduk katanya. Ya, mudah-mudahan di sini udah nggak ada bug seperti itu. Kemudian yang didapat di dalam paket penjualan, pertama user manual tentu saja, Xiaomi Smart Band 9. Cuma kita nggak usah baca, yang penting mah install aplikasinya ya, yang tepat. Mi Fitness biasanya. Dan dapat dock charge-nya seperti ini. 2 pin kecil saja, ini magnetnya nggak terlalu kelihatan. Tapi harusnya menempel secara magnetik. Udah nggak ada ini ya, udah nggak ada frame yang buat nempelin modul bandnya kayak dulu. Kalau dulu kan modulnya dilepas, terus dimasukin ke frame, colokin ke port Type A. Kalau ini udah enggak, udah kayak smart band kebanyakan, docknya yang nempel ke bandnya langsung ya, ke modul bandnya, nggak usah dilepas dulu kayaknya. Dan saya beli yang warna biru. Selain warna biru ada warna putih, hitam, dan pink. Putih apa silver gitu ya. Yang biru ini warna strapnya biru muda, soft banget. Dan yang saya suka dari Mi Band dari zaman dulu adalah pengaitnya yang seperti ini. Jadi nggak ribet dengan jarum-jaruman. Masukin dulu ke lubang, lalu nanti sisanya dikait. Jadi kalaupun terlepas kaitnya harusnya masih rada aman ya. Ketahan, nggak sampai lepas sama lubang strap yang ini. Strapnya, ini mah premium banget, kerasa. Lebih tebal dibandingkan strapnya Huawei Band 9. Mudah-mudahan lebih bagus juga ya. Tapi sama-sama berkualitas sih keduanya. Dan ini bagian belakang bawah atau sensornya seperti ini. Kamu tinggal tempelkan chargernya. Posisinya dari sini. Magnetnya kuat dan juga kan bandnya ringan, jadi bisa sambil digantung ngecasnya. Kemudian di sini ada tombol buat ngelepas strapnya. Kita coba lepaskan salah satu saja. Oke, pakai pengait kayak gini. Sekarang strapnya. Jadi nggak universal pasti. Tapi udah lebih enak ya buat ganti-gantinya. Harusnya Xiaomi juga jualan strapnya berbagai warna ya. Mudah-mudahan ada bahan lain juga. Nah, buat nyalainnya ini mau nggak mau harus dicolokin dulu ke power bank. Oke, sudah ada logo Mi-nya. Kita bisa lepaskan power bank-nya dan pilih bahasa di situ. Di sini ada menu power, reset, reboot, about, regulatory, dan lain-lain. Dan buat
dipakai, ini harus pairing dulu ke aplikasinya. Silakan disimak lagi penampakannya lebih detail sebelum kita masuk ke chapter selanjutnya. A few moments later. Ya, ini saya langsung setup aplikasinya setelah login. Dan saatnya kita pairing untuk di iOS Xiaomi Smart Band 9 ini. Yang pertama harus kita lakukan, kalau sebelumnya pernah connect ke smartphone lain, dalam hal ini saya pernah connect ke Android, adalah masuk ke menu setting dari... bentar, di mana dia menu settingnya? Menu setting, rada jauh, habis saya ubah-ubah. Lalu masuk ke sistem dan connect new phone. Oke. Kembali ke menu pairing yang ada QR code-nya. Langsung kita buka aplikasi Mi Fitness yang sudah login. Masuk ke menu langsung minta pairing cuy. Mantap. Nggak harus masuk ke menu device lagi. Dan ada konfirmasi tetap ya di Smart Band-nya. Pair with phone. Oke, sudah berhasil. Dan dia minta permission buat ambil notifikasi iPhone saya. Oke, saya kasih dulu. Got it? Oke, sudah berhasil. Dan saya mau langsung cek Xiaomi Smart Band saya. Masih watch face-nya masih yang sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah ganti, kita pindah smartphone, tidak terhapus datanya ya. Ini bagus, saya suka. Notif dari atas ke bawah tetap, dari bawah ke atas masuk menu lengkap, dan susunannya masih sama seperti di video part 1 yang sudah saya ubah-ubah di aplikasi Android ya. Kalau ke kiri, ya widgetnya juga masih sama. Layout atau posisinya dengan di video part 1. Ya, ini buat ganti watch face. Oke, kita lihat menu lengkapnya yuk. Apakah ada yang hilang ketika di-connect atau di-pairing ke iOS? Apakah masih bisa tetap remote music player dan remote camera shutter? Tetap ada. Tapi harus masuk ke kamera sini. Ntar, kita coba ya. Oke. Ini bisa pilih mau ada countdown timer atau delay-nya atau bisa langsung. Oke, langsung ambil. Mantap. Bisa. Lalu untuk music, kita coba nyalakan satu video di YouTube. Play bisa, next juga bisa, reviews bisa, atur volume juga bisa ya, nggak ada masalah. Ini bekerja di iPhone sama seperti di Android, mantap. Saya suka nih, karena di beberapa wearables lain kadang di iOS itu fiturnya jadi berkurang ya. Cuma memang saya nggak tahu ini bisa replay message atau enggak. Tadi di Android di part 1 nggak saya coba. Dan saya nggak butuh sih. Ya walaupun sebetulnya berguna juga kalau bisa quick reply WhatsApp ya. Kalau lagi nyetir misalkan nanti dibalas lagi. Mantap kalau bisa kayak gitu. Yuk kita coba lagi untuk ya cover to sleep-nya masih tetap jalan. Raise to wake-nya. Kan ini pakai always on display mungkin nggak jalan ya. Kita coba matikan always on display-nya kalau gitu. Masih tetap cepat, masih tetap instan, nggak ada perubahan ya, walaupun di-connect ke iOS. Nah, sekarang kita lihat di aplikasi Mi Fitness di iOS, pilihan watch face-nya. Apakah masih tetap banyak? Nggak ada masalah juga ya, karena kan dia ngambil dari server yang sama harusnya. Tetap banyak. Dan kita akan coba install satu watch face baru dari iOS, buat ngeliat apakah sama cepatnya dengan ketika nginstall watch face di Android. Ini aja lah. Ini 0,32 MB, jadi nggak terlalu jauh berbeda dengan yang saya install di Android, dan cepet juga, asli keren. Kirim dan langsung munculnya itu cepet, nggak ada proses kayak instalasi di watch-nya dulu gitu. Nggak, ini langsung muncul di watch-nya. Jadi setelah kirim langsung terpasang. Bagus. Sisanya ada notification on calls and calls, Bisa pilih notifikasinya. Ini bisa dipilih satu per satu.
Tapi ini daftar aplikasi yang dikeluarin sama Mi Fitness ya, bukan daftar aplikasi yang ada di iPhone saya. Si Mi Fitness ini nggak bisa ngelihat daftar aplikasi apa saja yang ada di iOS saya atau di iPhone saya. Kalau mau nyala semua notifnya pilih Other. Itu bagusnya berarti dia nggak ngizinin, iOS nggak ngizinin aplikasi buat ngelis ada aplikasi apa saja yang terinstall di handphone ini. Bagus. Apps ini buat alarm, event, task reminder, weather, sama word clock. Sistem setting ini buat ngubah urutan aplikasi dan widget juga bisa ya di iOS. Sleep mode, connect new phone, find device. Sama security buat ngeset pin. Additional setting ini buat update dan lain-lain. Kurang lebih sama ya. Cuma beda susunan menunya aja, depth menunya. Di iOS, kalau di Android tuh banyak banget ke bawah. Kalau ini kayak dikategoriin lagi, masuk ke dalam, baru masuk ke submenunya. Overall nggak ada yang berubah, hampir tidak ada yang berubah, atau mungkin memang nggak ada yang berbeda. Ketika Xiaomi Smart Band 9 ini, saya pairing ke Android, di part 1 boleh dicek, dan ketika saya pairing ke iOS. Jadi teman-teman yang pakai iPhone, tapi budgetnya keburu habis buat beli iPhone-nya, mau beli Apple Watch tapi sisanya tinggal dikit, mungkin bisa beli atau mempertimbangkan untuk meminang Xiaomi Smart Band 9 ini. Saya akan taruh linknya di deskripsi kalau teman-teman tertarik, di mana saya ngerasa fiturnya tidak jadi berkurang ketika saya pairing ke iOS. Dibandingkan ketika kemarin di part 1 saya pairing ke Android ya. Mantap nih kalau bisa kayak gini. Ya, ada band lain yang juga laris yang ketika di pairing ke iOS fiturnya berkurang. Dan ini tidak ada masalah. Watch face-nya tetap banyak di Android maupun iOS ya. Jadi silakan linknya di deskripsi sekali lagi. Hatur nuhun sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan teman-teman yang nyimak kedua partnya bisa dapat informasi yang diinginkan, dibutuhkan untuk menentukan apakah mau meminang Xiaomi Smart Band 9 ini atau tidak. Videonya saya tutup di sini ya. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.